yang mana diduga pelakunya adalah merupakan ibu kandung daripada korban. Barang bukti telah kita temukan di TKP. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, menjelang puasa Ramadan, secara pribadi gua ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa tahun ini diberikan kelancaran. Oh ya guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang baru saja terjadi di daerah Bekasi. Mirisnya, korban ini masih berusia 5 tahun, mengalami 20 kali tikaman pada bagian tubuhnya. Apa yang menjadi motif dibalik kasus pembunuhan ini? Yuk kita simak videonya. Kisah berawal dari keluarga kecil yang bertempat tinggal di sebuah rumah di perumahan mewah Burgundi, Blok RAA 9, RT 01, RW 19, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Rumah tersebut dihuni oleh sepasang suami istri dan 2 orang anak yang masih balita. Mereka adalah Siti Nurul Fazila berusia 26 tahun dan suaminya Muhammad Agus Salim, serta AA anak berusia 5 tahun dan adiknya AR yang masih berusia 1 tahun 7 bulan. Jika dilihat dari latar belakangnya, Agus ini diketahui adalah seorang pendakwah agama Islam. Selain itu, Agus juga menjadi seorang motivator keagamaan dan juga duta dakwah pendalaman nasional. Dia sering membagikan foto serta video bersama dengan beberapa tokoh, di antaranya Ustadz Abdul Somad, Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen, hingga anggota DPR RI. Sudah 1 tahun lamanya pasangan itu pun menyewa rumah tersebut. Kehidupan keluarga mereka terlihat baik-baik saja. Namun baru-baru ini ada peristiwa mengerikan yang terjadi akibat ulah dari Nurul istrinya. Pada hari Kamis pagi tanggal 7 Maret 2024 sekitar pada jam 10 pagi. Agus yang sedang berada di kota Medan merasa curiga dengan istrinya yang tidak bisa dihubungi. Lalu tiba-tiba Nurul mengangkat teleponnya dan mengatakan jika dirinya sudah berada di rumah. Agus pun sempat menanyakan di mana anak-anaknya. Nurul hanya menjawab jika anaknya sudah pergi jauh dan sudah berada di surga sedang makan apel. Agus yang mendengar jawaban dari sang istri merasa aneh dan khawatir, lalu meminta NA, orang kepercayaannya, untuk segera mengecek kondisi rumah. NA yang mendapat informasi dari Agus langsung menuju rumah untuk melihat kondisi istri dan kedua anaknya Agus di rumah. Dan setibanya di rumah, NA pun langsung mengetuk-ketuk pintu rumah. Sesaat setelahnya, Nurul pun bergegas membukakan pintu rumah. Namun, saat Nurul bertemu dengan NA, Nurul tidak mengizinkan NA masuk ke dalam rumah. NA pun merasa curiga dengan gelagat dari Nurul ini, terlebih melihat adanya bercak darah pada baju yang dikenakan oleh Nurul. NA berusaha membujuk Nurul agar mengizinkannya masuk ke dalam rumah. Akhirnya, NA pun diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Di lantai bawah, NA hanya menemukan Nurul dan RA saja. Lalu NA menanyakan keberadaan dari AA, anak pertamanya Agus. Nurul pun hanya menjawab jika AA sudah hilang. NA pun tidak langsung percaya dengan ucapan dari Nurul, lalu memeriksa dan menuju ke lantai 2 untuk mencari AA. Saat itulah NA sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. NA menemukan AA sudah tergeletak bersimbah darah di atas tempat tidurnya. NA yang menyadari jika AA ini sudah menjadi korban pembunuhan langsung pergi keluar rumah menghampiri security setempat. Pada jam 10.30, security mendapatkan laporan dari NA tentang kondisi AA yang sudah tidak bernyawa. Security perumahan pun segera melaporkannya ke Polsek Bekasi Barat dan segera dilanjutkan ke Polres Metro Bekasi. Mendapatkan laporan, pihak kepolisian pun segera bergegas menuju ke lokasi kejadian.
Dan setibanya di lokasi kejadian itu, Nurul sempat terkejut ketika didatangi oleh polisi. Polisi langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke lantai 2 rumah tersebut. Dan benar saja, ditemukan sosok anak laki-laki yang sudah tidak bernyawa dengan banyaknya tikaman pada bagian tubuhnya. Di dalam rumah itu tidak ada orang lain selain Nurul, anak bungsunya, dan juga anak pertamanya yang sudah tidak bernyawa. Polisi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan Nurul. Pada saat olah TKP, polisi menemukan adanya sebilah pisau yang tidak jauh dari kamar korban, ditemukan dalam kondisi bersih, tergeletak di lantai. Yang diduga pisau dapur itulah yang digunakan oleh Nurul untuk membunuh anaknya. Saat melakukan pemeriksaan awal, sikap dari Nurul ini terlihat sangat aneh. Nurul sempat tertawa dan bersikap biasa saja, seperti tidak terjadi sesuatu. Keterangan Nurul pun suka berubah-ubah. Salah satunya, Nurul mengaku sebagai utusan Tuhan dan tujuannya membunuh anaknya mau menghentikan perang Palestina. Ketika ditanya mengapa dia melakukan pembunuhan kepada anaknya, Nurul hanya menjawab jika dirinya mendapatkan bisikan gaib dan sering bermimpi bertemu dengan Tuhan. Lalu mengaku sebagai utusan terakhir dari Tuhan diperintahkan untuk membunuh anaknya. Nurul mengatakan hal itu tanpa adanya raut wajah penyesalan ataupun kesedihan. Pelaku Nurul mengaku jika anaknya adalah Dajjal. Kelak dewasa bakal menyebabkan kerusakan di muka bumi sehingga Nurul membunuh anaknya itu. Nurul pun segera diamankan bersama dengan barang bukti menuju Polres Metro Bekasi Kota. Sementara tubuh AA dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan proses otopsi. Dari hasil pemeriksaan rumah sakit, total ada 20 kali tikaman pada tubuh anak tidak berdosa itu, 18 kali tikaman pada dada sebelah kiri, 1 kali tikaman pada lengannya, dan 1 tikaman pada bagian punggungnya. Setelah selesai dilakukan otopsi, jasad AA dimakamkan di TPU Kranji. Pemakaman itu pun dilakukan pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, pada sore harinya menjelang maghrib. Pemakaman itu dihadiri oleh sejumlah keluarga yang tidak lebih dari 10 orang. Selain keluarga, proses pemakaman juga didampingi oleh petugas kepolisian. Setibanya di kantor polisi, Nurul dilakukan pemeriksaan tes urin dan juga pendekatan oleh tim psikologi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Kesimpulan dari ahli kejiwaan, jika Nurul ini mengalami gangguan kejiwaan skizofrenia. Dari kejadian ini, polisi pun memanggil 6 orang saksi. Salah satunya adalah Muhammad Agus Salim yang merupakan suami dari Nurul. Sementara Agus, suami Nurul, ketika kejadian itu sedang berada di Medan, segera pulang menuju ke Bekasi. Agus memenuhi panggilan polisi pada tanggal 8 Maret hari Jumat pagi dan barulah terungkap kronologi dari pembunuhan ini. Agus mengaku jika istrinya sudah terlihat gelagat aneh sekitar 2 bulan yang lalu. Menurutnya, hal ini terjadi setelah Nurul berhenti mengkonsumsi obat penyakit yang sedang diderita oleh Nurul. Agus bercerita pada tahun 2022, Nurul mengidap penyakit tiroid yang mengharuskannya meminum obat tiroid selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Namun, pada akhir Desember 2023, Nurul pun berhenti meminum obat tersebut. Lalu mulailah muncul gelagat aneh seperti berhalusinasi dan pembicaraannya pun mulai ngelantur seperti telah terjadi sesuatu, padahal kondisi nyatanya tidak terjadi apa-apa. Hingga klimaksnya pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2024. Pada saat itu, Agus dihubungi oleh petugas bandara Soekarno-Hatta jika Nurul bersama dengan kedua anaknya sedang berada di bandara. Petugas bandara pun menyampaikan jika istri dan kedua anaknya akan berangkat menuju ke Mekah, namun tidak membawa paspor dan juga tiket pesawat. Agus yang mendapatkan informasi itu meminta bantuan kepada petugas bandara agar dipesankan kendaraan
dengan tujuan ke sebuah hotel yang sudah dipesan oleh Agus dari Medan. Agus memesan kamar di Hotel Haris Bekasi yang tidak jauh dari rumah mereka. Dan mereka pun tiba di hotel sekitar pada jam 23.00 malam harinya. Namun saat di hotel, Nurul hanya beristirahat beberapa jam saja. Nurul dan kedua anaknya pun kembali ke resepsionis lalu check out pada jam 3 dini hari. Nurul pun sempat meminta dipesankan taksi untuk pulang ke rumahnya. Namun setibanya taksi di hotel, Nurul pun pergi meninggalkan hotel dengan cara berjalan kaki dengan membawa kedua anaknya yang masih balita. Sejak saat itulah Nurul tidak bisa dihubungi hingga jam 10 pagi. Dari kesaksian yang didapat, diduga Nurul melakukan pembunuhan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2024 sekitar pada jam 4 pagi pada saat mereka tiba di rumah. Hal itu pun dibenarkan oleh Nurul. Nurul mengaku melakukan pembunuhan ketika anaknya sedang tidur saat sudah terdengar suara pengajian dari masjid sekitaran. Hingga pada akhirnya kasus pun berhasil terungkap. Di dalam sosial media, 2 minggu sebelum pembunuhan, Nurul sempat curhat tentang kemarahan yang berisikan orang yang marah padamu lalu kembali normal berbicara denganmu seolah-olah tidak ada apa-apa. Dialah orang yang mencintaimu dengan hati yang suci. Jangan pernah kau kecewakan atau sakiti dia. Lalu seminggu kemudian, Nurul memposting tulisan yang berisikan doa agar sang suami selalu dijaga. Nurul berdoa agar suaminya dijauhkan dari teman-teman yang membawa pengaruh buruk. Berikut doanya. Ya Rob, jagalah suami hamba dimanapun dia berada. Tanamkan selalu di hatinya rasa takut terhadapmu. Sehatkan badannya, kuatkan fisiknya, serta teguhkan iman di dadanya. Jauhkan dia dari teman-teman yang membawa pengaruh buruk. Lindungilah dia dari orang-orang yang hendak berniat jahat. Sesungguhnya tidak ada penjagaan sebaik penjagaanmu. Hamba ridho, hamba ikhlas, dan hamba serahkan suami hamba sepenuhnya dalam ketentuanmu dan ketentuan yang terbaik darimu. Dari postingan-postingan itu, banyak netizen yang menduga jika Nurul ini sedang bermasalah dengan rumah tangganya. Kasus ini pun dalam proses pendalaman pihak kepolisian. Nurul ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan anak bungsunya berada di panti asuhan. Jika nanti kesimpulan pada kasus ini dilanjutkan ke ranah hukum, maka Nurul terjerat dengan pasal perlindungan anak dan pasal kekerasan di dalam rumah tangga dengan ancaman maksimal yaitu 20 tahun. Namun, jika kasus Nurul ini tidak bisa dilanjutkan ke ranah hukum, maka dia akan terbebas dari jerat hukum karena masalah kejiwaan dan akan menjalani perawatan dan pengobatan di rumah sakit jiwa. Guys, inti dari kasus ini agar lebih peka dengan orang-orang sekitaran kita. Jangan anggap sepele masalah kejiwaan itu, karena banyak orang yang terlihat sehat namun jiwanya sakit. Sebaiknya jika kalian melihat gelagat seperti itu, segera berobat. Jika tidak, dampaknya akan seperti ini. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?